Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi S1 Ilmu Pemerintahan, dan dengan NIM 190221093. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan perihal terkait pemberdayaan masyarakat, utamanya lingkup dan tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun sebelumnya, jangan lupa klik like and subscribe for the channel. Check it out. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai lingkup dan tahapan pemberdayaan, alangkah baiknya kita pahami dulu makna dari apa itu pemberdayaan. Dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian atau optimasi daya, baik daya dalam pengertian kemampuan dan keberanian, maupun daya dalam arti kekuasaan atau posisi tawar. Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan atau income generation. Bicara mengenai lingkup pemberdayaan masyarakat, menurut Murdikanto dikatakan bahwa pentingnya bina kelembagaan, diantaranya bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan, itu hanya akan terwujud apabila didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan. Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Sedangkan bina usaha yang tanpa memberikan manfaat bagi kesejahteraan tidak akan laku dan bahkan menambah kekecewaan, tentunya bagi pelaku usaha itu sendiri. Selama ini pengertian lingkungan dimaknai sekedar lingkungan fisik, utamanya mengenai pelestarian sumber daya alam atau lingkungan hidup. Tetapi perlu disadari bahwa pengaruh dari lingkungan sosial itu sangat penting, sangat mempengaruhi keberlangsungan bisnis dan keberlangsungan hidup. Ada 7 kegiatan pokok dalam tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya, yang pertama, penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik atau teknis, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Contoh di antara kegiatannya yaitu penyuluhan. Yang kedua, menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan keadaan sumber daya,
lingkungan fisik atau teknis, sosial budaya, dan politis. Yang ketiga, membantu pemecahan masalah. Sejak adanya analisis akar masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal maupun kondisi eksternal yang dihadapi. Keempat, menunjukkan pentingnya perubahan yang sedang dan akan terjadi di lingkungan, baik lingkungan organisasi maupun lingkungan masyarakat. Karena kondisi lingkungan internal dan eksternal terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui kegiatan perubahan yang terencana. Yang kelima, melakukan pengujian dan demonstrasi sebagai bagian dan implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan. Yang keenam, memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam, sesuai dengan perkembangan teknologi maupun media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik calon penerima manfaat penyuluhannya. Dan yang ketujuh, melaksanakan pemberdayaan atau penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya. Kaitannya dengan aksesibilitas, informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung jawab, dan penguatan kapasitas lokal. Itulah pembahasan mengenai lingkup dan tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan perlu ditanamkan dalam pemahaman kita bahwa pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat itu bertujuan untuk memandirikan masyarakat, utamanya menanamkan keahlian, keberanian untuk keberlangsungan kehidupannya sendiri. Jumpa lagi di lain kesempatan. Don't forget to like and subscribe the channel. See you next time. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.